Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf, minggu kemarin saya tidak bisa memberi materi karena ada sesuatu. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga kalian sehat semua. Marilah kita teruskan pembelajaran pada waktu ini, pada kesempatan ini. Kita akan mempelajari mengenai limit fungsi f(x) untuk x mendekati atau menuju tak hingga. Ya. Jadi limit mendekati x tak hingga. Nah, ini yang mau kita pelajari. Untuk mempermudahkan dalam pemahaman kita, mulai dari ini kita melihat contoh. Ini contoh satu. Tentukan hasil dari limit x mendekati tak hingga, pada fungsi f(x) ini. Fungsinya adalah 3x kuadrat per x kuadrat plus 1. Nah, kita dapat membuat grafik setelah kita hitung-hitung. Ini grafiknya seperti ini hasilnya. Ini adalah grafik f(x)-nya ini 3x kuadrat per x kuadrat plus 1. Gambarnya seperti ini ya, gambarnya ini loh, ini grafiknya. Kita lihat grafik itu. Ini misalkan ini menuju 3 nih. Menuju tak hingga, kita tulis f(x) menuju 3 untuk x mendekati tak hingga. Dapat ditulis x mendekati tak hingga, maka f(x) mendekati 3. Sementara itu numeriknya seperti ini. Jadi ini angka 3 ini di sini ini 3. Ini 3 ya. Nah, ini gambar ini, grafiknya ini menuju 3 terus sampai sini. Nah, ini. Ya, tapi ini tidak pernah menyentuh garis ini. Garis Y sama dengan 3 ini tidak pernah menyentuh. Kalau diteruskan sampai tak hingga ke kanan itu 3. Kalau diteruskan sampai tak hingga ke kiri juga ini 3, Y-nya ketemu 3. Nah, ini kalau dilihat dari grafik. Jadi kalau dilihat dari grafik, maka limit x mendekati tak hingga pada 3x kuadrat per x kuadrat plus 1 itu adalah 3 yang ini loh. 3 ini. Nah, itu. Nah, kalau dihitung dengan numerik ini secara numerik hasilnya seperti ini pada tabel ini. Kalau 0 adalah 0, lihatlah. Ini x-nya diganti 0, x ini diganti 0. Berarti kan ini 0 per 1. 0 per 1 kan 0. Kalau diganti 1, berarti kan 3 per berapa? 2. 3 per 2 yaitu 1,5. Ini 1,5. Dan seterusnya, kalau 10 hasilnya ini 2,97, kalau 100 2,97, kalau 1000 2,9. Ini lihat ini. Nah, ini kan mendekati 3. Jadi kalau diteruskan sampai sana, misalkan 10.000 x-nya 1 juta, ini nanti hasilnya mendekati 3 ke kiri. Terus kalau saya ulangi ke kanan.
Kalau ke kiri ini min 1 ya, ini min 1, ini min 1. Nah ini kalau min 1 hasilnya 1,5 juga. Dan seterusnya kalau min tak hingga ke kiri nanti hasilnya juga 3. Maka secara grafik hasilnya 3, secara numerik juga hasilnya adalah 3. Ini mendekati tak hingga. Nah itu udah. Jadi dengan memperhatikan tabel ditarik kesimpulan bahwa hasilnya adalah 3. Jadi limit X mendekati tak hingga pada 3x² per x² plus 1 adalah 3. Nah ini udah. Nah sekarang untuk cara lain nih, cara lain tentukan limit X mendekati tak hingga pada 3x² per x² min 2 dengan menggunakan sifat limit. Kita menggunakan sifat limit, maka lihat ini, kalau kita mengerjakan limit mendekati tak hingga, lihatlah pembilang dan penyebut itu berderajat berapa. Pembilang berderajat 2, ini X pangkat 2. Penyebut berderajat 2. Nah, jadi kita lihat pembilang penyebut ini derajat yang paling besar. Derajat yang paling besar kan pangkat 2, X pangkat 2. Maka semuanya dibagi X pangkat 2 nih. Nah ini berarti 3x, saya tulis ya di sini. Berarti ini limit X mendekati tak hingga pada 3x² per x² per, nah ini x² dibagi x² min 2 per x². Nah, maka akan menghasilkan berapa? Ini lihat, ini sama dengan 3x² dibagi x² kan 3 per 1 min x² per x² kan 1 per min 2 per x². Nah ini kemudian hasilnya adalah 3 per 1 min, ini lihat 2 per x². X ini kan tak hingga. Bayangkan tak hingga, bilangan tak hingga itu bilangan yang besar sekali. Kalau 2 dibagi bilangan yang besar sekali masih dikuadratkan kan besar sekali. Berarti 2 dibagi bilangan yang besar sekali pastilah mendekati 0. Nah, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Nah, ini. Jadi ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan grafik, terus dengan numerik, terus yang ketiga dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini sekarang kita ke contoh 2. Tentukan limit X mendekati tak hingga pada 1/X. Grafik 1/X, grafiknya 1/X. Nah, grafiknya 1/X ini adalah ini loh, ini. Nah, ini adalah, yang ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, itu.
Nah, ini kalau mendekati tak hingga ini tak hingga ke sana, ini kan hampir mendekati nol. Ini loh, mendekati nol di sini. Ini kalau diteruskan, ini mendekati terus, tapi tidak pernah menyentuh. Ini diteruskan ke sana, tak hingga ke kiri, ini mesti mendekati nol, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi hasilnya bahwa limit X mendekati tak hingga pada 1/X adalah 0. Nah, ini. Jadi dari grafik ini kita dapat mencermati bahwa fx itu menuju 0, menuju tak hingga. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati tak hingga pada 1/X adalah 0. Nah, ini dipahami. Ini ingat-ingat, 1/X itu adalah 0. Kita kembali ke sini dengan cara lain tadi. Jadi ini tadi 2 per besar sekali, ini 1 per besar sekali, selalu 0. Nah, ini selalu 0, ini hasilnya 0. Nah, ini kita punya definisi seperti ini. Jadi limit X mendekati tak hingga pada 1/X itu selalu 0. Nah, terus sekarang pedoman menentukan limit X mendekati tak hingga pada fx per gx. Kalau fx-nya ini pembilang, derajatnya itu lebih dari derajatnya gx. Jadi derajatnya pembilang lebih besar daripada derajatnya penyebut, maka limit X mendekati tak hingga pastilah hasilnya tak hingga. Terus yang kedua, kalau derajatnya fx, ini fx itu pembilang, kurang dari derajatnya gx, maka limitnya fx per gx mendekati tak hingga selalu 0. Nah, ini. Terus kalau derajatnya sama seperti tadi, derajatnya sama, ini derajatnya sama tadi. Pembilang derajatnya 2, penyebut derajatnya 2, seperti ini sama derajatnya. Maka limitnya yang mendekati tak hingga, koefisien dari derajat yang tertinggi fx per gx tadi, ini koefisiennya berapa ini? Yang pembilang koefisiennya adalah ini kan koefisiennya adalah 3 per ini ya 1, itu adalah, nah ini cara cepatnya. Nah, itu dipahami, ini limit X mendekati tak hingga. Terus nanti kalau ada bentuk-bentuk yang tidak tertentu, disederhanakan sehingga menjadi bentuk yang tertentu nanti kalau pada soal-soal. Nah, ini dipahami dulu. Jadi ini limit X mendekati tak hingga. Nah, kita teruskan. Kita akan mencoba contoh ini. Contoh 1. Berapakah limit X mendekati tak hingga pada 2x min 1 per X plus 1. Nah, kita lihat pembilang penyebut. Pembilangnya derajat yang paling tinggi kan derajat 1. Yang penyebut juga 1. Berarti dibagi dengan derajat 1. Nah, ini 2x min 1 per X per X plus 1 per X. Nah, berarti kan nanti menjadi 2x per X min 1 per X per X per X
plus 1/x. Nah, ini 2x per x. Nih 2x per x adalah berapa? 2. Nah, min 1/x, limit mendekati tak hingga 1/x, kita kembali ke sini ini tadi. Nah, berarti menghasilkan 0 per x 1 plus 0, berarti 2/1, yaitu 2. Nah, ini. Nah, sekarang ini contoh yang kedua. Limit x mendekati tak hingga pada ini fungsi ini. Sini. Kita lihat pembilang derajat yang paling tinggi kan derajat 3, berderajat 3. Terus derajat yang penyebut berderajat 2. Nah, kita bagi dengan derajat yang paling tinggi. Nah, berderajat 3. Nah, ini 3x kuadrat per x kuadrat. Derajat yang paling tinggi ya, dibagi dengan derajat yang paling tinggi. Nah, yaitu ini terus ini derajat paling tinggi, ini derajat yang rendah. Ini menghasilkan seperti ini. Caranya ini derajat yang paling tinggi. Ini dibagi dengan pangkat 3. Menghasilkan tak hingga. Nah, terus contoh yang ketiga, kamu cermati, ini derajat paling tinggi. Yang tinggi kan pangkat 2. Ini pembilang pangkat 1, menyebut pangkat 2, berarti dibagi dengan pangkat tertinggi, pangkat 2. Nah, ini dicermati ini. Seperti itu. Terus contoh 4. Kalau ada soal seperti ini bentuknya, kita harus membuat fx per gx dulu supaya menjadi fx per gx. Nah, itu. Nah, ini dikali dengan sekawannya. Dengan sekawannya menghasilkan seperti ini. Dah, ini pangkatnya sudah nih menjadi fx per gx toh, fx-nya ini, gx-nya ini. Nah, ini pangkat 1. Terus yang penyebut sudah pangkat 1. Ini loh, ini juga pangkat 1. Mengapa kok ini akar x kuadrat itu pangkat 1? Karena kalau ditulis seperti ini ya, x kuadrat adalah x. Nah, ini jadi ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Jadi menghasilkan dibagi dengan x, semua dibagi dengan x. Nah, hasilnya adalah 7/2. Terus contoh 5, bentuknya seperti ini, kalikan dengan sekawan. Hasilnya ini fx per gx-nya. Terus ini pangkat tertingginya pangkat 1, bagi pangkat 1 menghasilkan b min p per 2 akar a. Ini dicermati. Ini mendekati tak hingga. Terus ini contoh 6 seperti ini. Cermati ini dikuadratkan, dikuadratkan terus diakar, kan hasilnya ini sama. Ini hasilnya adalah min 2. Tadi rumusnya apa kok langsung seperti ini? Langsung seperti ini tadi rumusnya. Ini ya nomor contoh yang nomor 5 itu loh, b min p per 2 akar a. Tulis b min p per 2 akar a. Dalam hal ini ini loh, a nya kan ini a
B, C. Ini P, Q, R. Dalam hal ini berarti A-nya 4, B-nya -4, C-nya 1. P-nya adalah 4, Q-nya adalah 4, R-nya adalah 1. Ini loh. Ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Nah, B kan ini -4. -4, P-nya -4 per 2 akar A-nya 4. Berarti -4 kan -8. -8 per 2 kali 2. -8 per 4 saya bilang -2. Nah, ini diingat-ingat. Nah, ini limit X mendekati tak hingga. Kemudian setelah kita mempelajari limit mendekati tak hingga, kita teruskan mengenai bilangan natural. Euler, bilangan natural. Nah, ini kita langsung ke kesimpulan saja. Ini kesimpulan ini. Cermati kesimpulannya. Ini langsung kesimpulan ya. Bahwa limit n mendekati tak hingga 1 plus 1 per n pangkat n itu E. E itu adalah bilangan natural, bilangan alam. Nah, terus yang kedua, ini kesimpulan yang kedua. Lihat ini kesimpulan yang kedua. Limit n mendekati tak hingga pada 1 plus n pangkat 1 per n itu juga E. Nomor 3, limit n mendekati tak hingga pada 1 min 1 per n pangkat min n itu selalu E. Nomor 4, limit n mendekati tak hingga 1 min n pangkat min 1 per n itu selalu E. Nah, ini dipahami. Marilah kita contoh berikut. Contohnya ini nomor 2. 1, limit n mendekati tak hingga pada 1 plus 1 per n pangkat 4n. Ada berapa bilangan naturalnya? Nah, kita kembali bahwa tadi di kesimpulan bahwa limit n mendekati tak hingga pada 1 plus 1 per n pangkat n adalah E. Nah, ini tadi. Nah, ini loh. Nah, kita gunakan. Berarti kita buat seperti ini. Ini kan 4n. Ini dibuat n dulu. Lah ini adalah E kan ini 4n. 4 kali n ya, berarti E pangkat 4. Nah, itu. Terus contoh 3 ini, contoh 3. Ini n per n 1 per n 1 per n. Nah, ini. Terus pangkat n plus 2. Artinya n plus 2 itu kan 2 plus n sama. Jadi ini dipangkatkan 2, ini dipangkatkan n ini. Nah, berarti ini kalau mendekati tak hingga kan ini 1 plus 1 per tak hingga kan 1 plus 0. 1 plus 0 kan 1 kuadrat kan. Nah, 1. Nah, ini limit n mendekati tak hingga pada ini loh, ini kan hasilnya adalah E. Ini loh, ini hasilnya adalah E ini. Nah, E. Berarti 1 kuadrat kan 1 kali E adalah E. Demikian jadi nomor 4. Ini adalah ini E. Berarti akar E. Nah, pahami. Ini adalah bilangan
natural. Ini sebagai tugas mandiri, ini dikerjakan ya. Tugasnya ini dikerjakan nomor 1 sampai dengan 15. Mengerjakan. Nah, ini dipahami dulu dari yang pertama tadi, limit mendekati tak hingga, kemudian bilangan natural. Nah, ini udah. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Seperti biasanya dikumpulkan, nanti saya beri waktu, nanti saya konfirmasi di WA saja. Akhirnya jangan lupa absen dulu. Udah, absen dulu nanti. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.